Selamat datang pada materi relay. Pada materi ini kita akan membahas tentang prinsip kerja dan jenis-jenis relay. Kita masuk pada pembahasan prinsip kerja relay. Sebagai komponen elektronika, relay mempunyai peran penting dalam sebuah sistem rangkaian elektronika dan rangkaian listrik untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus besar tanpa terhubung langsung dengan perangkat pengendali yang mempunyai arus kecil. Dengan demikian relay dapat berfungsi sebagai pengaman. Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Terdapat sebuah armatur besi yang tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armatur tertarik menuju inti, kontak jalur bersama, COM, akan berubah posisinya dari kontak normal tertutup, NC, ke kontak normal terbuka, NO. Berikut bagian-bagian pada relay. 1. Spring. 2. Armatur. 3. NC kontak. 4. COM kontak. 5. NO kontak. 6. core. 7. Hing. 8. Elektromagnet. 9. Common terminal. 10. Coil terminal. 11. Normally open terminal. 12. Normally closed terminal. Jenis-jenis relay. Pertama SPST, Single Pole Single Throw. Relay ini memiliki 4 terminal yaitu, 2 terminal kumparan atau coil dan 2 terminal saklar yang dapat terhubung dan terputus. SPDT, Single Pole Double Throw. Relay ini memiliki 5 terminal, yaitu 2 terminal kumparan atau coil dan 3 terminal saklar yang dapat terhubung dan terputus dengan 1 terminal pusat. DPST, Double Pole Single Throw, relay ini mempunyai 6 terminal, yaitu 2 terminal kumparan atau coil dan 4 terminal, merupakan 2 pasang saklar yang dapat terhubung dan terputus. DPDT, Double Pole Double Throw, relay ini mempunyai 8 terminal, yaitu 2 terminal kumparan atau coil, 6 terminal merupakan 2 set saklar yang dapat terputus dan terhubung. Berikut contoh penggunaan relay. Terdapat 2 relay pada rangkaian. Yang pertama adalah SPDT dan yang kedua adalah DPDT. Pada tiap relay terdapat kontak. Jadi ketika pada posisi kontak off, coil relay belum dialiri arus listrik, sehingga tidak terjadi kemagnetan, maka terminal COM terhubung ke kontak NC. Pada relay SPDT, LED 2 menyala. Pada relay DPDT, LED 4 dan LED 6 menyala. Ketika kontak on, saat coil relay sudah dialiri arus listrik maka relay akan on, sehingga terminal COM yang awalnya terhubung ke kontak NC akan berpindah ke terminal NO. Pada relay SPDT, LED 1 menyala. Pada relay DPDT, LED 3 dan LED 5 menyala. Beban dari rangkaian ini berupa lampu LED, hal ini dikarenakan LED hanya membutuhkan arus dalam orde miliampere, arus keluaran dari penguat transistor akan mampu menghidupkan LED. Pada saat switch di-on-kan maka muatan listrik atau arus akan mengalir ke R1 dan C1. Pada saat mengalir ke C1, maka C1 akan mengalami pengisian kapasitor sehingga muatan kapasitornya nanti akan terisi. Kemudian pada saat mengalir ke R1, diteruskan ke basis dari Q1, maka transistor Q1 akan menguatkan arus dari IB atau arus basis Q1 menjadi arus IC atau arus kolektor. Arus IC kemudian nanti diumpankan atau diteruskan ke basis Q2.
Arusnya nanti dikuatkan lagi oleh transistor kedua menjadi IC-Q2 kemudian karena arus pada kolektor di Q2 disalurkan ke LED. Maka LED akan menyala. Pada saat switch di-on-kan maka muatan listrik atau arus akan mengalir ke R1 dan C1. Pada saat mengalir ke C1, maka C1 akan mengalami pengisian kapasitor sehingga muatan kapasitornya nanti akan terisi. Kemudian pada saat mengalir ke R1, diteruskan ke basis dari Q1, maka transistor Q1 akan menguatkan arus dari IB atau arus basis Q1 menjadi arus IC atau arus kolektor. Arus IC kemudian nanti diumpankan atau diteruskan ke basis Q2. Arusnya nanti dikuatkan lagi oleh transistor kedua menjadi IC-Q2 kemudian karena arus pada kolektor di Q2 disalurkan ke lampu. Pada saat ini, arus keluaran dari transistor tidak akan mampu mengaktifkan lampu. Hal ini dikarenakan, arus keluaran dari transistor adalah DC dan besar arus yang dikeluarkan dalam orde miliampere. Sementara arus yang dibutuhkan oleh beban lampu adalah AC dengan besar arus dan orde ampere. Pada saat switch di-on-kan maka muatan listrik atau arus akan mengalir ke R1 dan C1. Pada saat mengalir ke C1, maka C1 akan mengalami pengisian kapasitor sehingga muatan kapasitornya nanti akan terisi. Kemudian pada saat mengalir ke R1, diteruskan ke basis dari Q1, maka transistor Q1 akan menguatkan arus dari IB atau arus basis Q1 menjadi arus IC atau arus kolektor. Arus IC kemudian nanti diumpankan atau diteruskan ke basis Q2. Arusnya nanti dikuatkan lagi oleh transistor kedua menjadi IC-Q2 kemudian karena arus pada kolektor di Q2 disalurkan ke relay sehingga relay nanti akan terjadi kemagnetan, maka tuas relay yang awalnya posisinya open itu nanti dia akan menjadi close, sehingga lampu akan menyala. Demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya.